Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Edi. Pada kesempatan kali ini, pembelajarannya menarik loh kakak. Adik-adik, kita akan belajar mengenai standar kompetensi, memahami daur hidup beragam jenis makhluk hidup. Temanya, daur hidup nyamuk. IPA kelas 4 SD. Adik-adik, semoga adik-adik sehat selalu ya. Biar kita belajar dengan semangat dan penuh keceriaan. Tepuk tangan dulu. Adik-adik, nyamuk merupakan serangga kecil yang keberadaannya sangat mengganggu manusia. Selain sumber penyakit, gigitan nyamuk menyebabkan reaksi alergi seperti bentol dan gatal-gatal. Namun, tahukah adik-adik, ternyata makanan utama nyamuk itu sebenarnya sari bunga, bukan darah manusia loh. Berikut ini 6 fakta menarik seputar nyamuk yang mungkin belum adik-adik ketahui. Nyamuk tidak memiliki gigi. Mereka menggunakan semacam belalai untuk menyedot dari sumber makanan. Makanan utama nyamuk adalah nektar atau sari bunga dan buah. Para bejantan tidak menghisap darah. Hanya nyamuk betina yang membutuhkan protein dalam darah untuk membentukkan telur. Ada sekitar 3.000 spesies nyamuk di dunia ini. Nyamuk ternyata sudah ada sejak zaman dinosaurus loh. Serangga ini tidak dapat hidup lama. Masa hidup nyamuk, misalnya kulek, hanya 7 hari. Nyamuk memiliki proses daur hidup yang sempurna, terbagi ke dalam 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Setelah nyamuk jantan mengawini betina, mereka akan segera mencari darah untuk menutrisi telur-telurnya. Umumnya diperlukan waktu sekitar 3-4 hari setelah menghisap darah sampai telur terbentuk. Berikut ini fase lengkap daur hidup nyamuk dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Fase daur hidup nyamuk yang pertama adalah telur. Seekor nyamuk betina dapat bertelur 100-300 butir dalam satu kali pembuahan, tergantung spesiesnya. Umumnya, para induk akan mencari lingkungan yang lembab, seperti kubangan air. Mereka menggunakan sensor di bawah perutnya untuk mengukur suhu dan kelembapan yang tepat. Kemudian, mengarami telurnya hingga menetas. Beberapa nyamuk memiliki bentuk telur yang super kecil, seperti debu, dan bertebaran di pinggiran kolam. Namun, ada juga jenis nyamuk yang merakit telurnya berdekatan. Fase telur ini membutuhkan waktu sekitar 2 hari sampai akhirnya menetas menjadi larva. Larva atau yang biasa kita kenal dengan jentik nyamuk merupakan fase selanjutnya pada daur hidup nyamuk. Pada fase ini, nyamuk dapat berganti kulit sebanyak 4 kali yang disebut dengan istilah istar 1, istar 2, istar 3, ataupun istar 4. Pergantian kulit ini diikuti dengan perubahan ukuran nyamuk sebelum akhirnya memasuki masa transisi pupa.
Fase inkubasi ini dapat berlangsung sekitar 5-10 hari, tergantung suhu, lingkungan, makanan, dan kehadiran predator lainnya. Larva memiliki bentuk dan ciri-ciri yang berbeda sesuai dengan spesiesnya. Contohnya, larva nyamuk kolek memiliki bentuk seperti pipa siphon. Langsing, terdapat bulu-bulu halus di sekitar larva yang tidak beraturan dan menggantung di tanaman air. Sedangkan larva nyamuk Anopheles tidak memiliki siphon. Pupa merupakan waktu istirahat atau jeda sebelum nyamuk berubah menjadi nyamuk dewasa. Sama seperti kepompong pada kupu-kupu, pada saat di dalam pupa, nyamuk tidak membutuhkan makan ataupun minum untuk bertahan hidup. Akan muncul dua antena ke permukaan yang berfungsi untuk pernapasan. Pada fase ini, pupa rentan sekali mengalami kebocoran. Nyamuk dewasa, setelah organ tubuh nyamuk seperti kaki, perut, dada, sayap, antena mata, dan belalai terbentuk dengan sempurna, maka nyamuk siap untuk terbang. Nyamuk dewasa umumnya beristirahat sebentar di permukaan air untuk mengeringkan tubuhnya agar bisa terbang. Umumnya, nyamuk jantan akan keluar terlebih dahulu dari kepompong, kemudian disusul dengan betina. Ini merupakan fase terakhir sebelum nyamuk-nyamuk dewasa ini akan kembali berproduksi dan mengulangi proses daur hidup nyamuk. Nyamuk dianggap sebagai serangga paling mematikan. Hal ini disebabkan karena gigitan nyamuk merupakan penyebab wabah demam berdarah. Demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh dengue virus. Gejala yang ditimbulkan antara lain trombosit rendah, demam, muncul ruam, serta nyeri otot. Pada kasus paling berat, demam berdarah dapat menyebabkan kematian. Daur hidup nyamuk dapat diputus agar penyebaran penyakit lewat nyamuk dapat dicegah. Ini daftar yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Yang pertama, demam berdarah. Adik-adik tentu sudah tidak asing lagi dengan DBD atau demam berdarah dengue. Yang kedua, malaria. Penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium ini biasanya disebarkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Yang ketiga, chikungunya. Yang keempat, virus Zika. Untuk mencegah nyamuk demam berdarah, sebaiknya jaga kebersihan lingkungan sekitar adik-adik, tutup penampungan air, dan lakukan penyemprotan untuk membunuh jentik dan nyamuk di lingkungan sekitar adik-adik. Langkah pemberantasan serangan nyamuk dapat dilakukan dengan cara 3M. Apa adik-adik? Ya, betul. Singkatan dari 3M antara lain 1. Menguras atau membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampung air lemari es, dan lain-lain. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan lain sebagainya.
Itulah penjelasan mengenai daur hidup nyamuk yang kakak bisa dapat sampaikan. Jika adik-adik masih ingin mendapatkan waktu belajar yang lebih serius, silahkan putar kembali video kakak mulai dari awal lagi. Yuk, coba kita melakukan kuis.